merupakan sebuah berita palsu yang sekarang ini sedang marak terjadi di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi, termasuk di Indonesia. Salah satunya di media sosial. Hoax seringkali membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui keberadaannya. Karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, membuat hoax juga dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial. Hoax, kita sering dapat hoax, dapat telepon, informasi ada kebakaran gitu kan. Kita angkat, kita berangkat, nggak tahu nggak ada kebakaran, nggak ada api sama sekali. Udah sering begitu. Ada sering lagi malam-malam gitu kan. Nggak telepon sama juga pas ke lokasi nggak ada kebakaran. Tapi bahaya hoax emang bahaya, ya kan? Karena kayak merugikan kita yang rugi gitu kan. Kita lagi standby, ada yang nelpon, terus berangkat, nggak tahu nggak ada apa-apa, ya kan? Bahaya, emang hoax memang sangat bahaya. Nah, merugikan kita sendiri sih di sini. Terus kalau misalkan pendapat Bapak kayak hoax di media sosial gitu Pak? Nah, kita hoax di media sosial bahaya juga, karena kan belakang juga ada intinya ada media sosialnya kan. Nah, ada yang posting kebakaran ini, padahal bukan di Bogor, yang ada di Jakarta gitu kan. Kebakaran yang di mana lagi tuh kemarin kan. Emang kalau soal hoax itu memang bahaya. Tapi sekarang pemadam kebakaran nggak cuma ngatasin kebakaran doang ya? Ya, kita mengatasi evakuasi orang yang tenggelam, orang yang kejepit, hewan. Kemarin kita evakuasi jin, saya nggak? Jin. Itu bukan hoax asli, ada beritanya, ada dokumentasinya. Saran Bapak buat memerangi hoax ini gimana? Untuk memenangi hoax ini kita kan, karena kan ada ini kan kalau di sosial kan ini kan ada akun polisi ya kan, yang kalau hoax bisa langsung DM ke dia langsung ini hoax apa enggak gitu kan. Yang saya tahu sih apa akunnya ada tuh di IG. Jadi pas kita dapat hoax kita bisa langsung DM ataupun WA. Kalau nggak salah dia di kelola sama kepolisian kan, kan itu. Cukup. Udah. Dan satu lagi nih Pak, jadi kayak kan orang-orang yang menyebar hoax itu perlu nggak sih di ada hukumnya gitu? Perlu nggak? Menyebar hoax kan sama kayak kebohongan, emang kebohongan ada hukumnya itu. Ada di pasal berapa tuh kan? Kan ada kalau di media sosial kan ada undang-undang ITE kan. Nah, apa gede juga 5 tahun. Lama kan 5 tahun penjara. Ya udah cukup Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Hayu Marcelini. Hayu. Saya dari Universitas Pakuan. Saya ada tugas untuk mewawancarai tentang berita hoaks. Ya. Menurut Bapak, pandangan Bapak berita hoaks yang Bapak yang Bapak maksud di masyarakat sekitar itu gimana sih Pak, tanggapan Bapak? Kalau pribadi saya untuk berita hoax itu terkadang ada benarnya juga dan terkadang ada yang menyakitkan warga juga. Lebih baik kalau pelaku berita-berita hoax itu lebih baik mikir-mikir dulu lah sebelum menyebarkan berita hoax itu, takutnya itu berimbas kepada keluarganya sendiri. Betul. Mungkin dia menyebarkan berita hoax itu atas sendiri, tapi kan tidak menutup kemungkinan berita hoax itu akan memakan keluarganya sendiri. Lebih baik janganlah. Lebih baik jangan ya Pak. Lebih baik jangan, karena kan merugikan semuanya, bahkan keluarganya dia mungkin bisa terkena. Bapak pun merasa terganggu nggak sih Pak adanya berita hoax yang beredar di masyarakat Pak? Pasti Terganggu merasa ya, Pak? terganggu, karena kan berita hoax itu bukan ke diri saya pribadi, terkadang ke keluarga, ke orang tua, karena kan orang tua nggak
nggak selalu pengetahuannya itu kan. Betul, Kalau orang iya. tua itu terkadang termakan hoax kayak Termakan gitu. omongan masyarakat Sangat sekitar ya. merugikan. Lebih baik betul. pikir-pikir lagi lah kalau untuk menyebarkan berita hoax ini. Terus menurut Bapak sarannya nih untuk orang-orang yang suka bagi-bagian berita hoax atau saran untuk keseluruhan kita buat ngedengar berita hoax itu apa ya Pak? Tobat lah, Tobat aja tobat ya Pak? aja lah. Terus Soalnya jangan efek-efek didengar gitu ya Pak? jangan didengar boleh buat motivasi kita bahwa ada berita ini tuh nggak benar. Dan kalaupun kita dapat berita hoax kayak gitu, kita harus cari tahu yang sumbernya benar atau enggak. Baru jangan sampai ketika kita nerima berita hoax kita sebarkan ke teman kita sebarkan lagi ke orang lain, janganlah. Lebih baik kita telusuri dulu sumbernya benar atau enggak. Kalau share Iya, aja, Pak. apalagi ke keluarga, ini ada ini loh, kita share, kita jangan. Saran yang baik Bapak. Mungkin cukup segitu aja Ya, dari saya. Makasih ya Bapak. Mohon maaf ya Iya, kalau nggak jawaban apa-apa. saya. Apa yang Bapak ketahui tentang hoax? Hoax itu berita bohong, jadi berita yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai faktanya. Itu simpelnya sih seperti itu. Gimana sih tanggapan Bapak mengenai hoax sekarang? Hoax sekarang itu di sosial media lumayan bertebarannya banyak banget lah. Kalau kita nggak cross check kebenaran berita itu, mungkin kita udah langsung gampang percaya aja. Makanya pentingnya buat menerima berita itu langsung cross check dulu kebenarannya, benar atau enggak, sumbernya dari mana gitu. Untuk Bapak pribadi, apakah Bapak pernah merasakan dampak dari hoax tersebut? Dampak dari hoax tersebut secara pribadi pernah ya, jadi merugikan sekali. Jadi kita sudah terlanjur percaya tentang berita tersebut, taunya ternyatanya beritanya tidak sesuai dengan faktanya yang terjadi sesungguhnya gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya, saran dari Bapak untuk orang-orang yang menyebarkan hoax itu bagaimana? Orang-orang yang menyebarkan hoax, jadi dipikirkan dulu lah, dipikir 2 kali atau 1000 kali, atau yang gak usah dipikir dulu gitu. Jangan menyebarkan hoax karena bisa memecah belah bangsa, membuat kerusuhan di mana-mana, kestabilan ekonomi, keamanan sosial jadi terganggu, terus pendidikan yang kurang bagus juga buat bangsa ini ke depannya karena mudah diadu domba nanti jadinya gitu. Baik Pak, cukup ya. Ya. Halo semuanya, saya sedang bersama Kak Apri ya. Betul. Profesinya sebagai barista. Jadi Kak, saya dan tim di sini ingin mewawancara Kakak. Gimana sih pendapat Kakak tentang hoax yang beredar di lingkungan masyarakat? Hoax sangat merugikan ya, terutama di media sosial. Bagi yang nggak bisa memilahnya antara itu fakta atau hoax, sangat merugikan. Kayak contohnya kayak yang lanjut usia, ibu-ibu rumah tangga yang kayak gitu pasti bakal kemakan yang namanya hoax. Itu sangat merugikan bagi masyarakat sekitar ataupun keluarga gitu sih. Oh ya. Terus saran dari Kakak apa sih agar kita tuh bisa menanggulangi hoax gitu? Sarannya mungkin Kominfo ya, lebih cekatan lagi, lebih cepat lagi buat nanggepin berita-berita hoax itu, supaya biar diblokir lah kasarnya akun-akun yang suka menyebar hoax. Gitu aja sih, Le. Oh ya udah. Oke, terima kasih ya Kak Iya, sama-sama ya. atas pendapatnya dan sarannya. Terima Iya. kasih. Saya Hayu Marcelini dari Universitas Pakuan, ditugaskan untuk mewawancara tentang kasus berita tentang berita hoax di Indonesia yang tersebar. Menurut pandangan Bapak, berita hoax di Indonesia ini merugikan Bapak atau menguntungkan atau tidak mempermasalahkan dalam kehidupan Bapak? Menurut Bapak gimana tentang berita hoax? Maaf. Ya enggak, tergantung sih ya, dibilang dari berita hoax itu ada yang merugikan, ada yang enggak. Biasanya kalau dari saya sih pribadi, kalau berita hoax itu kalau kita ambil pusing ya kita rugi itu bilang. Tapi kalau kita nggak ambil pusing ya kita nggak rugi, itu aja. Menurut pandangan Bapak, berita hoax kalau memang kita nggak menanggapinya Iya. nggak merugikan untuk kita juga berarti ya? Iya betul. Tapi kalau misalkan kayak beritanya buat suatu pengharapan dalam kehidupan Bapak, misalkan pembagian sembako yang diberikan kepada rakyat seluruh gitu kan, itu kan jadinya buat pengharapan ke diri sendiri ya Pak.
menurut Bapak udah berharap nih tiba-tiba pembagiannya nggak sesuai ekspektasi Bapak. Ya, Itu gimana Pak? Kadang ada suka berpikiran kayak gitu ya, tapi kalau dari segi pemerintah sudah dianggapnya udah bagi rata ya, itu mau bilang apa dia bilang. Padahal sesuatunya kan ya semua tuh dibutuhkan kan. Ya, tapi kalau dari pihak pemerintahnya sudah merasa dibagi rata, kenyataannya tidak ya itu aja bilang, harapannya ya rugi juga. Rugi aja. Iya, mungkin. Yang penting menurut Bapak berarti selagi tidak ditanggapi berarti tidak merugikan Bapak. Itu aja. Betul, itu aja. Itu aja sih ya Pak. Iya, betul. Terus menurut Bapak sarannya untuk berita hoaks itu gimana Pak di Indonesia? Dihilangkan kah ataukah dilindungi kah atau gimana menurut Bapak untuk berita hoaks ini sarannya? Menurut saya sih dibilang kalau berita hoaks itu ya selama nggak ditanggapi ya tetap ada, biar gimana juga susah kalau untuk dihilangkan ya bilang. Ya untuk ditanggapinya ya kita sendiri pribadi aja, jangan kemakan aja. Berarti saran dari Bapak jangan kemakan Iya, aja. kemakan aja atau dengan berita hoaxnya. Iya, itu aja. Selain itu ada lagi Bapak mungkin? Kayaknya nggak ada dulu. Nggak ada lagi ya? Iya dulu. Itu aja. Mungkin cukup Bapak pertanyaan dari aku. Bapak juga udah ngasih informasi yang cukup. Sekian dari aku. Makasih ya Pak. Sama-sama.